Bayangkan sebuah peradaban yang kaya, berpenduduk ratusan juta jiwa, pusat rempah-rempah dunia, pemilik kerajaan-kerajaan megah, budaya ribuan tahun. Namun akhirnya jatuh ke tangan sebuah negara kecil di Eropa yang jumlah penduduknya bahkan tidak sebanding dengan satu provinsi di India. Bagaimana mungkin bangsa sebesar India bisa jatuh ke tangan Inggris? Bagaimana mungkin perusahaan dagang kecil bernama East India Company berubah menjadi penguasa benua? Dan bagaimana kolonialisme itu meninggalkan luka yang masih terasa hingga sekarang? Inilah kisah lengkapnya. Bapi, sebuah tanah SUPRR kaya yang mengundang banyak pemangsa India sebelum kedatangan Inggris, bukanlah wilayah terbelakang seperti propaganda kolonial. India adalah pusat perdagangan internasional, penghasil kapas terbaik, pusat tekstil, rempah-rempah, perhiasan, hingga teknologi metalurgi yang terkenal di dunia. Pada abad ke-17, India menguasai sekitar 22-25 ekonomi global, membuatnya menjadi salah satu kawasan terkaya di dunia. Kerajaan Mughal, yang berkuasa sejak abad ke-16, menjadikan India sebagai negeri dengan kota-kota megah seperti Delhi, Agra, dan Lahore, penuh masjid besar, benteng luas, dan infrastruktur yang mengagumkan. Namun di balik kemegahan itu, Mughal mulai melemah setelah wafatnya Aurangzeb pada tahun ke-1707. Kerajaan pecah menjadi banyak negara kecil, Maratha di barat, Bengal di timur, Mysore di selatan, dan kerajaan lokal lainnya yang saling berebut kekuasaan. Dan disinilah celah itu muncul, celah yang kemudian dimanfaatkan oleh bangsa asing. Bab kedua, kedatangan Inggris, bukan sebagai penjajah, tetapi pedagang. Pada awalnya, Inggris datang bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai pedagang. Mereka membawa bendera British East India Company (EC), perusahaan dagang yang didirikan pada tahun 1600 untuk memperdagangkan rempah-rempah dan tekstil. Kedatangan pertama mereka sangat sederhana. Mereka membangun pos-pos perdagangan di Surat, Madras, Bombay, dan Calcutta. Namun satu hal yang sering dilupakan, Inggris bukanlah negara pertama yang tiba di India. Portugis sudah datang sejak abad ke-16. Belanda juga masuk. Prancis memiliki kekuatan besar melalui Compagnie des Indes. India menjadi arena perebutan bangsa-bangsa Eropa. Namun, Inggris memiliki sesuatu yang membuat mereka berbeda. 1. Strategi diplomasi licik mereka. Tidak langsung menyerang kerajaan-kerajaan India, tetapi menyuap bangsawan lokal, membuat perjanjian perdagangan yang berat sebelah, memanfaatkan konflik internal antar raja. Kedua, membentuk pasukan militer Private East India Company, membentuk tentara besar bernama Sepoy, yakni tentara India yang dilatih dengan taktik Eropa. Pada abad ke-18, jumlahnya mencapai 260.000, lebih besar dari tentara kerajaan Inggris sendiri. Ketiga, menggunakan politik pecah belah. Kerajaan-kerajaan India yang saling bermusuhan menjadi sasaran mudah. Inggris mendukung satu pihak, lalu menghancurkan pihak lain, dan perlahan menguasai keduanya melalui perjanjian politik. Dan langkah ini menjadi awal kolonialisasi India. Bab ketiga, Bengal. Titik awal kekuasaan Inggris pada tahun 1757. Terjadi salah satu peristiwa paling penting dalam sejarah India, Battle of Plassey. Dalam pertempuran ini, Inggris di bawah Robert Clive menghadapi Nawab Bengal, Sirajud-Daulah. Secara militer, seharusnya Inggris kalah. Nawab Bengal memiliki pasukan jauh lebih besar. Namun keputusan tragis terjadi, sebagian besar Panglima Nawab dikhianati oleh Mir Jafar. Inggris menyuap pejabat penting, pertempuran dimenangkan dengan mudah. Kemenangan ini mengubah semuanya. Mengapa Plassey penting? Karena setelah ini, Inggris tidak lagi hanya berdagang, mereka memerintah. Bengal adalah wilayah terkaya di India. Dengan menguasai Bengal, Inggris menguasai pusat tekstil, pusat perekonomian, pelabuhan besar. Setelah Bengal jatuh, satu demi satu wilayah India menjadi target berikutnya. Bab keempat, perlunya sebuah mitos. India terbelakang untuk membenarkan kolonialisme. Inggris menciptakan narasi, India adalah negeri miskin, kacau, dan membutuhkan modernisasi. Padahal faktanya sangat berbeda. Fakta sejarah menunjukkan India justru jatuh miskin setelah Inggris datang. Bukti, pajak tinggi menghancurkan petani. Industri tekstil India yang dulu terbesar di dunia dihancurkan dengan larangan produksi. Inggris memaksa petani menanam opium, lalu opium itu dijual ke Cina. Pabrik-pabrik Inggris membeli bahan baku India murah dan menjual kembali produk mahal. Inggris mematikan ekonomi lokal.
mengubah India menjadi pemasok bahan mentah. Bab kelima perlawanan dasar, Tipu Sultan, Maratha, dan Sikh perlawanan demi perlawanan pecah di seluruh India. Tipu Sultan dari Mysore salah satu tokoh paling berani yang melawan Inggris dengan teknologi modern seperti roket Mysore. Namun setelah 4 perang Mysore, kerajaan ini runtuh pada tahun ke-1799. Kekaisaran Maratha menguasai sebagian besar India Tengah. Mereka melawan Inggris dalam 3 perang besar. Namun konflik internal membuat mereka kalah. Kekaisaran Sikh salah satu kerajaan paling modern dan disiplin pada abad ke-19. Namun setelah 2 perang besar, Inggris akhirnya menaklukkannya pada ke-1849. Setiap kekalahan membuka jalan bagi Inggris untuk memperluas kekuasaan. Bab ke-6 India resmi jadi koloni Inggris setelah ratusan pertempuran, perjanjian, dan pengkhianatan. East India Company menguasai hampir seluruh India. Namun puncak perubahan terjadi setelah pemberontakan Sepai 1857. Pemberontakan besar yang hampir menggulingkan Inggris. Akhirnya, tahun 1858, Inggris mengambil alih India dari East India Company dan menjadikannya British Raj. India kini secara resmi menjadi koloni Inggris. Bab ke-7 dampak kolonialisme, kelaparan, kemiskinan, genosida ekonomi. Fakta paling kelam dari kolonialisasi India adalah Inggris menyebabkan puluhan juta orang India tewas. Bukan melalui perang, tetapi melalui kebijakan ekonomi yang brutal. Beberapa tragedi besar, Bengal Famine 1770-10 juta orang tewas karena Inggris memaksa petani menanam opium, bukan pangan. Great Famine 1876-1878 5-10 juta tewas karena Inggris mengekspor gandum India ke Inggris. Bengal Famine 1943-3 juta tewas. Sebagian karena kebijakan Churchill yang memprioritaskan kebutuhan perang Eropa. Inggris membawa rel kereta, hukum modern, dan administrasi baru, namun semua dibangun untuk kepentingan kolonial. Bab ke-8 kebangkitan pergerakan nasional India pada abad ke-20. Gerakan nasional semakin kuat. Tokoh-tokoh besar muncul. Mahatma Gandhi perlawanan tanpa kekerasan, Jawaharlal Nehru, Subhas Chandra Bose, Bhagat Singh, Allama Iqbal, Muhammad Ali Jinnah. Gerakan ini tidak muncul begitu saja. Semua bermula dari kesadaran kolektif bahwa India yang dulunya pusat peradaban dan ekonomi dunia kini menjadi salah satu wilayah termiskin akibat kolonialisme. Bab ke-9. Perang Dunia Kedua dan kehancuran kekuasaan Inggris. Perang Dunia Kedua menjadi titik balik. Inggris yang kelelahan perang tidak lagi mampu mengendalikan India. Pemberontakan, demonstrasi, dan tekanan internasional meningkat. Akhirnya, Inggris menyerah. Pada tahun 1947, India memperoleh kemerdekaan meski dibayar dengan perpecahan besar. India dan Pakistan. Bab ke-10 warisan kelam kolonialisme. Dampak kolonialisme Inggris masih terasa hingga hari ini. Kemiskinan struktural, perpecahan agama, ketegangan India-Pakistan, runtuhnya industri lokal. Perubahan sosial besar-besaran, namun India bangkit. Dari negeri yang dirampok habis-habisan, kini India muncul sebagai kekuatan ekonomi dunia. Bab 12. Industri kapas yang mengguncang India ketika Inggris menguasai India pada abad ke-18. Mereka tidak hanya melihat negeri itu sebagai wilayah jajahan tetapi sebagai mesin ekonomi raksasa yang sanggup mengubah nasib Imperium Britania. Di balik setiap langkah kebijakan, Inggris memiliki satu target, menguras sumber daya India sebesar mungkin. Salah satu sektor paling strategis adalah kain kapas. India, terutama wilayah Bengal, Gujarat, dan Madras, sudah ratusan tahun menjadi produsen tekstil terbaik di dunia. Kain muslin Bengal bahkan dijuluki kain dari udara karena kelembutannya yang ekstrem. Bangsawan Eropa dari abad ke-16 hingga ke-18 menjadikan kain India sebagai simbol kemewahan. Inggris yang baru memulai revolusi industrinya melihat kain India bukan sekadar komoditas tetapi ancaman bagi industri Inggris sendiri. Maka sebuah rencana besar lahir, menghancurkan industri tekstil India dan menggantinya dengan produk Inggris. Bab 13 Pembantaian industri tekstil. India banyak sumber sejarah mencatat bagaimana Inggris melakukan kebijakan brutal terhadap para pengrajin muslin. Beberapa peneliti di India mengungkapkan kesaksian bahwa para penenun muslin dipotong ibu jarinya, peralatan produksi mereka dibakar, pasar mereka dimonopoli, pajak dinaikkan hingga 70%,
dan mereka dipaksa membeli kapas dari Inggris dengan harga tinggi. Walau sebagian catatan tentang pemotongan ibu jari masih diperdebatkan, yang pasti adalah industri mazlan Bengal hancur total pada awal abad ke-19. Inggris kemudian mengubah India dari negara produsen kain berkualitas tinggi menjadi pengekspor bahan mentah dan pengimpor kain jadi dari Inggris. Dengan kata lain, Inggris memaksa India kembali ke abad sebelumnya. Kemudian, pabrik-pabrik di Manchester dan Lancashire berkembang pesat. Sementara jutaan penenun India jatuh miskin. Kelaparan akibat hilangnya ekonomi tekstil merenggut nyawa banyak warga Bengal. Inggris menyebut ini sebagai kebijakan ekonomi. Tetapi bagi rakyat India, ini adalah pembunuhan industri. Bab 14, Pemberontakan Besar 1857. Kekejaman dan penindasan yang berlangsung terus-menerus akhirnya memuncak menjadi pemberontakan besar pada tahun 1857. Yang oleh Inggris disebut The Sepoy Mutiny. Namun bagi rakyat India, itu adalah perang kemerdekaan India pertama. Pemicu utamanya adalah ketidakadilan yang menahun pajak tinggi, penghancuran industri lokal, pelecehan budaya, hingga intervensi terhadap sistem kerajaan pribumi. Beberapa fakta penting, pasukan India bekerja untuk Inggris tetapi diperlakukan seperti rakyat kelas 2. Kebijakan agama Inggris memicu kemarahan, termasuk isu peluru yang dilumuri lemak babi dan sapi. Raja-raja India kehilangan hak pewaris takhta. Pemberontakan ini menyentak Inggris. Banyak kota direbut kembali oleh pejuang India. Namun pada akhirnya, Inggris berhasil mendominasi lagi menggunakan artileri modern, taktik militer terorganisir, dan bantuan dari beberapa kerajaan India yang masih loyal. Kekalahan ini menyebabkan Inggris mengambil alih India secara langsung dari East India Company. Mulai 1858, India resmi berada di bawah mahkota Britania. Bab 15, Pajak dan kelaparan paling mematikan dalam sejarah. Inggris menerapkan sistem pajak tanah yang sangat kejam, terutama di Bengal dan Madras. Pajak yang tinggi memaksa rakyat menjual tanah, ternak, hingga panen mereka sendiri. Sejarawan Amartya Sen mencatat, kelaparan Bengal tahun 1943 menewaskan 3 juta orang bukan karena gagal panen, tetapi karena kebijakan ekonomi Inggris. Winston Churchill, yang saat itu menjabat Perdana Menteri Inggris, dikenal dengan ucapannya yang paling gelap, jika orang India kelaparan, itu salah mereka sendiri. Mereka berkembang biak seperti kelinci. Sementara itu, beras India dikirim ke Eropa untuk mendukung perang Inggris dalam Perang Dunia II. Inggris menyebutnya sebagai strategi logistik, namun rakyat India menyebutnya genosida ekonomi. Bab 16, Gerakan Perlawanan, dari Gandhi hingga Nehru. Penindasan yang dimulai sejak kolonialisasi berlanjut selama 200 tahun. Namun semakin kuat tekanan Inggris, semakin kuat pula spirit perlawanan rakyat India. Tokoh-tokoh penting muncul. 1. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhas Chandra Bose, Sardar Patel, Bhagat Singh. Mereka membawa pendekatan berbeda. Gandhi dengan ahimsa non kekerasan dan satyagraha, Bhagat Singh dengan aksi revolusioner, Bose dengan dukungan dari Jerman dan Jepang untuk membentuk Tentara Nasional India. Gerakan India semakin tak terbendung setelah Perang Dunia Kedua ketika Inggris mengalami kehancuran ekonomi dan kehilangan kekuatan global. Tekanan internasional dan gelombang protes dalam negeri membuat Inggris akhirnya mengumumkan India merdeka pada ke-1947. Namun Inggris meninggalkan luka baru. Pembagian India-Pakistan Partition yang menewaskan lebih dari 1 juta orang. Bab 17, Dampak penjajahan Inggris terhadap India. Hingga sekarang banyak sejarawan telah menghitung dampak ekonomi kolonialisasi Inggris. Ekonom Utsa Patnaik melakukan perhitungan mendalam berdasarkan catatan perdagangan dan pajak kolonial selama 200 tahun. Hasilnya, India kehilangan USD 45 triliun akibat kolonialisme Inggris. Dampaknya, industri tekstil India hancur, butuh puluhan tahun untuk bangkit kembali. Kelaparan massal terjadi berulang kali. Kerajaan-kerajaan besar India dibubarkan. Kemiskinan struktural terbentuk yang menciptakan ketimpangan sampai kini. Ketegangan antaragama melunjak akibat politik pecah belah Inggris. Ironisnya, Inggris menyebut kolonialisasi sebagai civilizing mission. Tetapi data sejarah membuktikan bahwa Inggris datang bukan untuk memajukan India, melainkan untuk menjadikannya mesin uang terbesar dalam sejarah. Kerajaan Inggris, Bab 18, Warisan Tersembunyi.
India modern dan jejak Imperium Britania. Walaupun India sudah merdeka lebih dari 70 tahun, bayang-bayang kolonialisasi masih terasa. Inggris meninggalkan sistem birokrasi, hukum kolonial, pembagian wilayah yang memicu konflik, dan luka sosial yang tidak mudah disembuhkan. Namun di tengah semua itu, India bangkit menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia. Teknologi, industri film Bollywood, perkembangan IT, hingga kekuatan militernya berkembang pesat. Tetapi narasi ini mengingatkan dunia bahwa kolonialisme meninggalkan luka jauh lebih besar daripada yang dicatat dalam buku sejarah.